Waktu adalah barang yang paling berharga untuk kita jaga. Waktu adalah barang yang paling mudah hilang dari kita. Betul? Betul? Coba. Sejam yang lalu bikin apa? Cuman ngelamun aja. Membayangkan hidup bahagia. Tidak memutuskan hidup bahagia saat ini. Terus aja membayangkan hidup bahagia. Membayangkan terus. Menunggu terus. Maka siapapun yang menunggu bahagia, selamanya dia menunggu dan tidak akan pernah bahagia. Karena bahagia adalah keputusan kita saat ini. Itu baru definisi waktu. Nah, saya belum sampai pada kesimpulan. Nah, lanjut dulu. Jadi kenapa seseorang itu diberi waktu yang sama tetapi pencapaiannya berbeda? Ini soal manajemen waktu. Jadi saya gunakan konsep manajemen waktu dari para ilmuwan ini. Jadi supaya sedikit agak saintis ya, scientific pembahasan kita. Manajemen waktu adalah perencanaan, proses atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien dan produktif. Nah, ini bahasa sekolah. Ulangi lagi. Manajemen waktu di dalamnya ada perencanaan, proses atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar. Atau gampangnya gini deh. Begitu bangun pagi, setelah berterima kasih kepada Allah, ya Allah terima kasih hari ini saya masih dikasih nafas. Setelah itu bikin perencanaan hari ini mau apa. Sederhana aja perencanaannya, hari ini saya mau pergi kemanapun saya mau, ngikutin kaki saya, tidak boleh ada satu orang pun yang terluka atau berkurang kebahagiaannya bertemu saya. Bikin perencanaan gitu aja sederhana, pagi-pagi itu. Kemanapun saya pergi tidak boleh ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan saya. Siapkan uang, siapkan bekal, pokoknya ingin membahagiakan orang. Sehari itu saja dulu. Hidup tuh sehari-sehari aja. Jangan 2 hari. Kayak makan satu suap kan. Kayak gitu. Coba keren deh. Tidak usah 1 minggu dulu. Tidak usah 1 bulan dulu. 1 hari aja. Mau apa? Coba rasakan. Di situ akan mulai ada efektivitas, efisiensi dan produktivitas. Ini manajemen. Dan lakukan itu secara sadar. Makanya definisi dari manajemen waktu adalah perencanaan, proses atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien dan produktif. Sumber dayanya sudah ada? Sudah ada. Nafas sumber daya, tubuh sumber daya, penglihatan sumber daya, pendengaran sumber daya, tangan sumber daya. Ya Allah, apa yang mau kita keluhkan? Tidak bisa membahagiakan orang dengan harta, dengan tenaga. Tidak bisa membahagiakan orang dengan harta, dengan pikiran. Sumber daya kita banyak. Cuman kalau ditanya apa yang kau miliki, sampai kita lupa. Karena kita terus tidak sadar mengejar sesuatu yang menjadi hayalan kita. Yang ada di depan mata, itu pun tidak kelihatan. Jadi manajemen waktu berhubungan dengan 1, perencanaan. 2, pengorganisasian. Yang ketiga adalah penggerakan atau pengawasan produktivitas terhadap waktu. Nih saya kasih tahu. Banyak saya nyuruh mahasiswa membaca. Saya kasih buku yang tipis aja dulu. Setiap saya tes, itu selalu di halaman berapa itu gak pernah nyaut. Gak ngerti saya. Rupanya apa? Mereka itu tidak belajar menyimak. Karena membaca itu jadinya menghafal. Padahal membaca itu sudah, baca aja. Nah, halaman 1 dan halaman kedua hilang, gak apa-apa. Halaman ketiga ketika sudah panas otak kita, dia akan merekam semua yang kita baca. Kita sudah salah dari sejak kecil. Kalau nyuruh anak belajar apa? Neng, Ujang, gerang ngapalkeun. Tuh. Dianggap ngapalkeun itu belajar. Padahal itu sebetulnya adalah memusingkan anak kita. Akibatnya anak kita jadi dicekoki banyak hafalan. Dan hafalan tidak akan menolong apa-apa.
Karena itu adalah tingkat kognisi yang paling rendah. Ya. Nah, itu manajemen waktu. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen waktu, berarti berbicara tentang apa saja. Nah, saya kasih tahu ada beberapa faktor yang penting yang berhubungan dengan manajemen waktu. Yang pertama, coba belajar harian saja, menetapkan tujuan. Coba, hari ini saya mau ngaji di Miskatul Anwar. Itu tadi pagi, udah tetapkan tujuan. Selama saya ngaji, saya tetapkan tujuan saya harus terbuka untuk meningkatkan kesadaran saya. Saya harus merevisi amal soleh saya yang tidak produktif selama ini yang saya lakukan. Saya akan mengganti dengan amal soleh yang produktif yang meningkatkan kesadaran. Saya harus tahu kunci-kunci keilmuannya supaya amal soleh yang saya lakukan produktif. Itu sudah tujuan. Langsung menyusun prioritas. Sekian banyak, tentu saja kita punya tujuan. Apa sih prioritas utama? Oke, prioritas utama saya adalah mengenal jati diri saya. Karena kunci utama dari semua pengetahuan adalah mengenal jati diri. Prioritas utama, saya harus kenal siapa diri saya. Karena itu efeknya banyak. Sholat jadi khusyuk, baca Quran jadi ngerti, kita jadi penuh cinta kasih dan sebagainya, banyak. Kita harus tahu prioritasnya yang mana. Yang kedua, susun jadwal. Tidak usah jadwal seminggu terlalu berat, sehari itu saja. Supaya terasa kalau kita punya waktu 24 jam. Coba, mau tidur jam berapa? Tidurnya dengan kualitas seperti apa? Mau bangun jam berapa? Saat bangun seperti apa? Karena kesadaran terakhir saat kita tidur akan menjadi kesadaran awal saat kita bangun. Usahakan mau tidur dalam keadaan damai bahagia. Jangan mimpi yang buruk ketika tidur. Mimpi yang buruk ketika tidur jelas bahwa kita ada yang salah dalam hidup. Jadi saya mohon maaf ya, saya tahu siapa yang mimpinya masih buruk, siapa yang mimpinya sudah enggak. Yang ngantuk itu bukan berarti kurang tidur, itu kebanyakan tidur. Ya, kan saya tidak pernah, mahasiswa saya baru masuk kelas ngantuk. Saya kalau kebanyakan tidur ya, oh iya Pak, Bapak tahu, iya. Kelihatan itu, ngantuk kurang tidur dan ngantuk kebanyakan tidur beda itu. Gelombang otaknya beda. Saya tidak usah pakai elektroensefalograf ngukurnya. Sensor saya kuat. Pandang aja matanya beberapa detik udah tahu. Ya, tidurnya mimpinya pasti dikejar anjing gelo ini. Tahu. Dan itu bisa mencerminkan kualitas jiwa. Kalau orang tidurnya masih di level itu berarti jiwanya masih kotor. Maaf. Gak usah pakai macam-macam dandanan lah. Saya tahu. Gak usah. Saya tahu ya, yang dandan macam-macam di TV itu saya lihat, ini mimpinya suka begini nih. Makanya ngomongnya ngawur. Bersikap asertif. Asertif itu gini, ini terlalu akademis nih sebetulnya. Asertif ini bersikap tegas untuk mengatakan tidak pada sesuatu ajakan atau perintah yang secara pribadi membuat kita tidak senang. Itu asertif namanya. Jangan diajak sini, ada terawas atuh ari teu ngiring mah. Padahal ngiring teh pikiran mah di mana? Jangan. Itu buang-buang waktu. Kalau tidak bilang tidak. Kalau tidak senang bilang tidak senang. Makanya jadi diri sendiri itu penting. Maaf ya. Saya ya. Saya jadwalnya melayani umat kayak gini, saya melayani umat. Jadwal saya melayani istri saya, ya saya pergi ke Bali. Stop semua kegiatan. Apa melayani istri itu bukan soal, ini soal waktu, quality time untuk menjaga agar rumah tangga kita harmonis, agar kehadiran saya di rumah itu dirasakan oleh anak istri saya. Uang no problem, jangan dipikir uang. Selama kita punya keinginan, semesta akan ngasih fasilitasnya untuk menyelenggarakan keinginan kita. Percayalah. Itulah pikiran kita nih yang suka merusak. Ya, merusak. Waduh, kalau saya makan di sini mahal. Iya, sayang.
Saya bayar hotel 1 malam 2.700.000. Aduh, berapa sakeun semen? Mulai dikalkulasi dengan semen berapa sak. Ya pusing. Apalagi kalau dikalkulasi, iya sabaraha siraheun hulu peda. Tambah pusing. Tidak berbakat jadi orang kaya itu. Nah, saya pernah jadi wakil kepala sekolah di sekolah yang bagus di Bandung. Mohon maaf, saya pernah ngomelin orang tua yang anaknya tuh gak naik. Dari 24 anak itu 12 gak naik kelas. Maaf, dan orang tuanya bukan orang tua biasa. Secara akademis sudah mencapai pencapaian yang sangat luar biasa tinggi. Tidak punya waktu buat anak. Dan dia pikir, ya kesibukan dia mencari uang, dan uang yang dia dapat bisa membayar cinta kasih yang dia buang untuk anaknya. Jangan dikira loh, berbaring di bawah pohon bersama anak istri kita itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu bukan buang-buang waktu. Bukan. Ya, mohon maaf. Sebaliknya, kita baca ini, baca itu, cuman berharap pahala. Padahal kita juga nggak tahu yang dibaca. Bisa jadi malah itu buang waktu. Betul apa tidak? Tidak dirasakan langsung. Nih banyak kita menyepelekan hal yang semacam itu. Maaf ya, banyak yang so sibuk. Anak masih tidur, dia sudah pergi. Anak istri sudah tidur, dia baru datang. Dan dia merasa diri sebagai pahlawan. Karena apa? Sibuk. Kan saya mencari nafkah buat kalian. Dikiranya hidup itu cuman uang. Ada faktor lain. Cinta kasih, perhatian, PR. Saya paling senang kalau ngajarin PR. Kalau anak PR, ada PR nak, yuk kita sama-sama. Kita belajar bersama. Sampai diingatkan lagi, saya juga supaya pinter. Iya, ngerjakan PR bersama anak. Bukan nyuruh, ngerjakan bersama. Itu asik itu. Dan saya merasa waktu saya buat anak saya untuk mengerjakan PR anak saya tidak bisa diuangkan. Maaf ya. Seminggu tiap hari yang undang ceramah saya banyak. Apa salah ini? Enggak. Enggak. Saya milih-milih kalau ceramah. Apalagi kalau saya menceramahin orang-orang yang jelas-jelas belum tentu mau belajar. Hanya sekedar berkumpul saja buat apa? Menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak butuh itu suatu kezaliman. Dan menahan ilmu dari yang butuh suatu kezaliman. Saya kenapa hari ini mau mengajar di sini? Saya percaya orang-orang yang datang di sini jauh dari mana-mana pasti digerakkan oleh malaknya sendiri karena ingin belajar. Saya datang di sini. Saya diundang, maaf ya. Saya datang di sini, maaf ya. Kan saya tidak dibayar oleh kalian, tidak. Bahkan saya mungkin kalau diundang tabligh akbar lebih besar bayarannya. Tapi saya tidak berhitung itu. Saya lebih suka mengubah orang 1-2 tetapi berubah kesadarannya. Daripada saya populer di depan banyak orang tetapi mereka tidak berubah kesadarannya, cuman mengeluk-elukan popularitas saya. Tidak penting amat bagi saya populer, bukan tujuan saya. Ini soal manajemen waktu kan? Betul apa tidak? Maaf ya, saya dulu pernah ditawarin ceramah di sini. Ya, saya dulu masih berhubungan dengan para pembesar di negeri ini. Ya, saya dulu pernah mengajar di pusatnya kekuasaan lah, hampir 11 tahun. Tawaran itu banyak, dan saya tidak mengambilnya. Kenapa? Saya lebih suka ngobrol dengan orang di rumah 2-3 orang, tapi berubah kesadarannya daripada saya menceramahi ribuan orang. Hanya sekedar saya menjadi populer. Buat apa? Itu bukan tujuan saya. Saya melihat perubahan orang. Ya mau bercerai gak jadi. Yang tadinya pemarah jadi enggak. Yang pelit jadi sekarang berehan. Itu aja udah seneng gitu. Itu cara saya mengajar. Oleh karena itu ya saya jadi diri saya. Saya tidak mau jadi orang lain. Saya tidak mau berubah gaya hidup saya cuman karena tawaran itu ini, gak penting. Oleh karena itu maka saya sampai sekarang tidak pernah mencari umat, tidak pernah mencari murid, dan saya juga tidak takut kehilangan murid. Mau belajar, mangga, nggak belajar juga, gak apa-apa. Emang gue pikirin, saya udah selesai dengan diri saya. Jadi saya tidak takut, tidak ada yang saya takutkan. Yang paling saya takutkan dalam hidup adalah rasa takut saya, karena itu yang paling berbahaya.
saya sudah tidak takut apapun kecuali rasa takut pada ketakutan pada rasa takut saya sendiri. Menghindari penundaan. Ini sok engke-engke. Gitu. Maka di Quran dikatakan, janganlah kau mengatakan besok masih ada waktu. Waktumu cuma hari ini, di sini, saat ini, sekarang. Kalau mau berbuat baik ya sekarang. Maaf ya. Uang kita banyak ditaruh di bank. Tiba-tiba kita terkena serangan jantung. Untuk diri kita sendiri aja pelitnya luar biasa. Setelah kita tinggalkan di bank, itu akan menjadi bara bagi anak cucu kita. Yang akan kita bawa bukankah yang kita bagikan? Di sini saat ini sekarang kita masih punya tangan untuk membagikannya dan tidak melakukannya, ditunda terus. Mau nunggu kapan? Pertanyaan saya, mau nunggu kapan? Mau kapan? Saya masih ingat dulu, saya punya uang 300 juta. Dipakai pondasi masjid ini, karena ini dulu amblas. 300 juta cuma cukup buat pondasi saja. Dan saya tidak berpikir masjid ini akan seperti ini. Pokoknya udah, hari ini saya punya apa dan hari ini saya bisa melakukan apa, itu yang saya lakukan. Itu saja, sesederhana itu. Kapan lagi kalau bukan hari ini? Datang kan biasa yang mengganggu 300 juta, coba jalan-jalan ke Eropa, tidur di hotel mewah, kan gitu, betul nggak? Tetapi bukan itu masalahnya, kepuasan. Ini soal manajemen. Yang terakhir adalah meminimalkan waktu yang terbuang. Jadi mulai sekarang sadari bahwa 1 detik nafas kita berharga. Banyak orang yang beli ventilator untuk memperpanjang nafas, banyak. Jutaan. Sekarang kalian sedang bernapas. Apa yang kalian lakukan? Setidak-tidaknya melakukan yang terbaik buat dirimu. Setiap waktu, setiap tradisi, setiap manusia di belahan bumi ini lain-lain. Kalau saya melihat pandangan terhadap waktunya gaya barat, masyarakat barat ya, melihat waktu sebagai sebuah garis lurus, linier. Konsep garis lurus tentang waktu diikuti dengan terbentuknya konsep tentang urutan kejadian. Dengan kata lain, sejarah manusia dilihat sebagai sebuah proses perjalanan dalam sebuah garis waktu sejak zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Jadi kalau garis itu begini, garis terus aja. Itu waktu versinya masyarakat barat. Nah, di timur lain lagi. Saya mengambil, mohon maaf ya, pandangan terhadap waktu versi timur yang diwakili oleh masyarakat Hindu. Mereka mengatakan bahwa waktu itu sebagai sebuah siklus yang terus menerus berulang tanpa akhir. Jadi beda ya, kalau siklus itu kan lingkaran ya. Kalau garis itu kan begini, titik awal titik akhirnya lain. Kalau lingkaran itu titik awal dan titik akhirnya ketemu. Nah sebetulnya dalam Islam konsep lingkaran ini sebetulnya itu adalah konsepsi Islam juga. Karena apa? Coba lihat di Mekah orang keliling Ka'bah, walaupun Ka'bahnya kotak, tapi mereka geometrinya lingkaran, bukan garis. Karena kalau garis itu awal dan akhir beda. Kalau saya bikin garis, titik awal, titik akhir beda. Tapi kalau saya bikin lingkaran, titik awal, titik akhir ketemu. Bukankah itu konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu sebenarnya lingkaran. Dan lingkaran itu selalu bertemu titik awal dengan titik akhir. Maka itu yang diabadikan jadi ibadah tawaf di Mekah. Asalnya dari titik Hajar Aswad, keliling, kemudian kembali ke Hajar Aswad. Makanya ya, ada yang berpandangan bahwa waktu itu adalah siklus. Nah, ada yang punya pandangan lain bahwa waktu itu lebih dilihat sebagai kesempatan. Waktu juga ada yang mengatakan uang. Makanya kan ada yang mengatakan time is money. Salah? Ya tentu saya tidak salah, tergantung sudut pandang. Ini bukan soal salah benar. Tetapi sudut pandang itu apa produktivitasnya buat kita? Kita harus mengujinya. Karya yang terus berlangsung, mengukir hidup yang tiada hentinya. Kebebasan waktu terjadi ya, tempat orang mampu memberikan segala karya, cipta,
prakarsa bagi semesta. Makanya kan ada orang yang mengatakan, aku cuma mencari 2 kebebasan. Satu kebebasan waktu, yang kedua kebebasan uang. Uangnya ada, waktunya ada. Giliran mau piknik, nah duitnya ada, waktunya ada. Giliran mau senang-senang, waktunya ada, duitnya ada. Nah, kalau ingin punya kebebasan waktu dan kebebasan uang, maka jangan bekerja di orang. Harus punya perusahaan sendiri. Kalau bekerja di orang kan menyiapkan masa depan orang. Tapi kalau kita punya sendiri, walaupun usahanya kecil, tetap aja kan direkturnya kita. Betul nggak? Dan kita menyiapkan masa depan kita. Maka saya sering menawarkan, Anda mau menyiapkan masa depan orang lain, bekerja di orang. Tapi kalau Anda mau menyiapkan masa depan Anda, bekerja sendiri. Ini sudut pandang terhadap waktu juga. Mau seperti apa? Ya. Jadi ini sangat relatif ya. Kita sudah terbiasa bicara soal waktu tapi tidak jelas. Nah, dalam dunia fisika, dimensi waktu dan dimensi ruang, ya, panjang, luas, volume itu ruang. Kalau saya ingin tahu berapa ruang dari volume ruang ini, panjang kali lebar kali tinggi, ini ruang. Ya, itu besaran-besaran pengukuran yang mendasar selain massa. Makanya ada 3 besaran pokok dalam fisika. 1 yang namanya waktu, 2 yang namanya panjang, diwakili oleh panjang. Itu berarti dimensi ukuran panjang, lebar, tinggi sama panjang. Nah, kalau itu dijumlahkan panjang ke lebar ke tinggi, ruang. Nah, yang ketiga itu massa. Kenapa konsep waktu, ruang, dan massa menjadi konsep mendasar? Ini rahasianya. Gabungan dari waktu, ruang, dan massa dapat dipakai untuk menceritakan dan menjelaskan misteri alam semesta ini secara kuantitatif. Nah, kan kita ingin mengenali Allah. Nah, untuk mengenali Allah, kita juga harus mengenali ciptaannya. Dan kita ingin mengkuantitatifkan semua yang ada menjadi terukur, yang disebut dengan observable. Yuk, sekarang saya tanya. Ibu-ibu yang sebelah sini sangat takut kalau di kilo. Ya toh? Tapi dalam sehari-hari kan kita menggunakan istilah yang salah. Berat badannya berapa, Ibu? Berat badan. Begitu ditimbang, keluarnya kilogram. Padahal berat itu satuannya Newton. Tapi itu bahasa hidup, bukan bahasa sains. Tapi kita juga tidak sadar dan tidak mau tahu. Padahal pertanyaannya harusnya, massa ibu berapa? Nah, 50 kg, 20 kg itu massa, bukan berat. Karena berat itu sudah ada hubungan dengan percepatan gravitasi bumi. Satuannya bukan kilogram, satuannya Newton. Itu dalam kehidupan. Tapi ya nggak apa-apa, itu nggak usah terlalu dipikirkan ya, nanti pusing. Jadi sekarang mengerti tentang pentingnya waktu. 1 detik penting, 1 menit penting, 1 jam, 1 hari, subhanallah, luar biasa. Kita melewatkan waktu ini begitu mudah, sehingga banyak orang yang kehilangan waktu. Tahu-tahu sudah 60, tahu-tahu sudah 65, tahu-tahu sudah 70, sampai hari ini kita tidak mengerti apa yang sudah kita hasilkan selama hidup. Berapa banyak orang yang sudah kita bahagiakan. Apalagi berapa sadar kita dalam hidup. Tingkat kesadaran mana yang sudah kita capai. Ada kesadaran Adam, ada kesadaran Yahya, ada kesadaran Yusuf, ada kesadaran Idris, ada kesadaran Musa, ada kesadaran Ibrahim, ada kesadaran Harun, ada kesadaran puncak namanya Sidra Al-Muntaha. Tanya sekarang sama kita, sudah di kesadaran mana kita? Adam? Belum. Yahya? Can hirup. Yusuf? Boro-boro. Melihat semesta tidak indah. Semua yang dilihat adalah masalah. Idris? Cerdas? Belum. Harun? Cinta? Komo. Musa? Sudah bisa berdialog dengan sang sejati dalam diri? Apalagi? Ibrahim? Yang sudah mencapai makom Ibrahim? Apalagi? Sidra Al-Muntaha? Tempat pertemuannya Nabi Muhammad dengan Tuhan?
Di mana coba kesadaran kita saat ini? Pertanyaan yang terakhir dari saya. Berapa lama lagi kita punya waktu di dunia ini? Ayo jawab. Jawab. Tidak tahu? Harusnya tahu. Kenapa tidak tahu? Ini muaranya cuma satu. Karena sampai hari ini mata kita masih buta. Lalu kita tertipu oleh segala persepsi yang dibuat oleh kebanyakan orang. Baik, setelah saya cerita tentang waktu. Apa judulnya hari ini? Waktu apa? Paling diinginkan, tetapi paling buruk digunakan. Betul apa tidak? Semua menginginkan waktu, menginginkan umur panjang, tetapi di umur panjang itu kita membuang-buang begitu banyak waktu. Makanya waktu paling diinginkan, tetapi paling buruk digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.